Di suatu pagi, tampak seorang om-om yang bernama Leonard, kita panggil saja Leo, yang sedang berlari dalam gerak lambat. Namun orang-orang di sekitarnya terlihat bergerak dengan kecepatan normal. Apa yang terjadi padanya? Dan inilah. Di tempat kerja, seorang rekannya bernama Steve berkata, Leo tidak akan pernah bisa tua, lantaran menuangkan kopi pun dia sangat lambat. Mereka sudah cukup lama bekerja dengan Leo, dan tidak membenci Leo yang dianggap unik. Tapi dalam hatinya Leo, beliau merasa iri kepada mereka walaupun dianggap unik. Leo tidak pernah mendapatkan hal terbaik yang dia inginkan dalam hidupnya. Di tempat kerjanya ini, Leo menyukai seorang wanita bernama Shirley. Sayang beliau tidak pernah memiliki kesempatan untuk sekedar berbicara, apalagi mengungkapkan perasaannya. Setiap kali dia ingin mencoba, kelambatannya selalu menghalangi, sehingga tidak satu kata pun sempat terucap dari mulut Leo kepada Shirley. Contohnya pagi ini, sang bos yang bernama Jerry, ini parahnya, terlebih dahulu memanggil Leo sebelum ia sempat berbicara kepada Shirley. Late, but you're not getting it. Bosnya Leo mengeluhkan produktivitas Leo yang sangat rendah akibat keunikannya, tetapi Jerry juga memujinya karena beliau suka datang bekerja lebih awal dan pulang lebih lambat dari karyawan lain. Agar menembus hal itu, Jerry meminta Leo untuk tampil sebagai pesulap di pesta ulang tahun anaknya. Akhirnya Leo terpaksa menerima permintaan tersebut. Leo meledakkan balon berisi air dalam gerak lambat untuk menghibur anak-anak. Pada momen ini terlihat air yang keluar dari balon juga ikut lambat. Di sini kita tahu kalau apapun yang bersentuhan dengan Leo akan bergerak sepadan dengannya. Ternyata ayang Shirley juga hadir di pesta itu. Jerry yang tahu kalau Leo menyukai Shirley memintanya untuk memulai percakapan dengan Shirley karena beliau berpikir ini adalah kesempatan terbaiknya. Leo lantas dengan pedenya berjalan ke arah Shirley. Tapi seperti biasa keunikannya selalu menghilangkan kesempatan Leo. Karena sebelum beliau sempat mengucapkan apa-apa, seorang pria terlebih dahulu berbicara kepada Shirley. Lanjut, akibat hal ini, Leo kembali ke rumah dengan rasa kecewa. Bahkan kekecewaannya bertambah. Tak kala si bos Jerry menghubungi untuk memberitahu bahwa Shirley dimutasi ke salah satu kantor mereka di Florida dalam waktu 1 minggu ke depan. Jerry juga mengungkapkan kalau anak-anak sangat senang dengan trik balon airnya tadi. Leo sadar Jerry hanya memanfaatkan keunikannya tersebut. Namun dengan keunikannya yang ia miliki, Leo tidak dapat meninggalkan pekerjaannya karena tidak akan mungkin mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Saat menonton TV, Leo melihat sebuah berita. Berita ini menginformasikan bahwa ada sebuah minuman energi bernama Shock ditarik dari pasaran. Pihak perusahaan dituntut karena campuran dalam minuman itu menyebabkan energi berlebihan kepada orang-orang yang mengkonsumsinya, sehingga mereka mengalami serangan jantung. Ternyata kerusakan disebabkan oleh racikan herbal Cina yang disebut sebagai silo yang meluap selama produksi. Sampai berita itu beredar, sudah 9 orang dirawat di rumah sakit akibat jantung berdebar dan detak jantung hiperaktif yang berbahaya. Sementara iklan menginformasikan kalau satu tegukan SOX dapat memberikan energi selama 8 jam berturut-turut. Melihat iklan tersebut, terbesitlah ide di hulu si Leo meski ia tahu pemberitaan menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman yang beredar dalam 1 minggu terakhir. Namun Leo ingin mengetahui apakah minuman itu dapat meningkatkan kecepatan menjadi seperti manusia normal. Dikarenakan tidak dapat lagi menemukan minuman energi di toko-toko yang telah membuangnya, maka Leo mengajak Steve untuk menemaninya untuk ngarongsok alias meluting tempat sampah di kota demi menemukan satu kaleng SOX yang telah dibuang. Cukup lama mencari, Leo akhirnya berhasil menemukan satu kotak minuman di tempat sampah terakhir. Leo menghabiskan beberapa botol minuman. Lalu, yang terjadi? Leo tiba-tiba dapat berbicara normal untuk pertama kali dengan mengucapkan kalimat,
This is amazing. Leo kemudian mencoba melemparkan pukulan ke udara. Beliau terpukau oleh kecepatan yang baru dirasakannya itu. Bahkan mengikat tali sepatu pun menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan bagi si Leo. Dia juga dapat menuangkan secangkir kopi dan menikmatinya tanpa perlu menunggu lama seperti ketika dia lambat. Di pagi itu dengan sangat bersemangat, Leo berangkat ke kantor. Saking semangatnya dia tidak sengaja menabrak si Jerry. Alih-alih meminta maaf, Leo justru langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia lalu bergegas mendatangi Ayang Shirley yang sedang melakukan presentasi di ruang rapat. Kali ini beliau tanpa ragu meminta waktu untuk berbicara kepada Shirley. Pada momen ini, sisi ruang menjadi terdiam melihat Leo yang dapat bergerak normal. Leo mengatakan dia ingin mengajukan pertanyaan kepada Shirley, tapi yang terjadi... Hal ini membuktikan minuman itu tidak dapat dicerna dengan baik oleh perut manusia dan benar-benar membuat sakit seperti yang diberitakan. Semua rekan kerjanya termasuk Shirley menyaksikan dengan jijik saat muntahan perlahan jatuh ke seluruh meja. Semua orang lantas bergegas keluar sebelum cairan menjijikkan itu menodai mereka. Selang beberapa saat, Jerry masuk ke dalam ruangan rapat dan meminta Leo untuk membersihkan kekacauan sebelum meninggalkan kantor selamanya. Leonard, clean this up. Scene beralih ke Leo yang berjalan masuk ke sebuah panti jompo. Dia mendapatkan pekerjaan baru untuk merawat orang-orang tua di sana. Pekerjaan ini sangat sempurna untuk Leo karena membuatnya merasa normal dan diterima oleh orang-orang tua yang bergerak sama lambatnya seperti dia. Tentu saja di sini Leo merasa jauh lebih bahagia daripada di tempat dia bekerja sebelumnya. Leo kemudian menuliskan surat kepada Shirley. Beliau meminta maaf karena telah merusak prestasinya. Dia juga meminta Shirley mengunjungi panti jompo karena alamatnya cukup dekat dengan kantor tempat Shirley bekerja. Tak lama setelah itu, Leo berada di kolam renang bersama dengan Shirley. Genggaman tangan mereka rupanya menyebabkan Shirley pun ikut bergerak lambat. Hal ini menandakan juga bahwa mereka akhirnya berkencan. Jadi Dak, karakter utama dalam film ini adalah seorang pria yang sebenarnya memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah hidup dalam gerakan lambat, namun berada di dunia yang memiliki kecepatan normal. Hal ini bukan sengaja Leo lakukan, tapi dia memang terlahir seperti itu. Gerakan lambatnya juga berlaku untuk hal-hal yang bersentuhan ataupun ada di sekitarnya. Meski hanya berdurasi pendek, film dengan konsep yang cukup aneh ini dieksekusi dengan sangat luar biasa oleh para sutradara, sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi setiap penontonnya. Beberapa orang berpendapat keunikan Leo memang terjadi dalam kehidupan nyata. Mereka percaya film ini ditunjukkan untuk orang-orang yang merasa hidup mereka berjalan lebih lambat daripada teman atau keluarganya sendiri. Kebanyakan orang selalu membandingkan apa yang mereka miliki dengan orang lain sehingga sering merasa tidak puas. Padahal tanpa disadari, setiap orang memiliki keunikan atau potensi diri masing-masing. Bila potensi itu dimanfaatkan dengan baik, maka pada akhirnya semua yang diinginkan akan tercapai. Tapi jika mencoba mengambil jalan pintas dalam hidup, maka bisa saja akan muntah seperti Leo karena tidak sanggup menanggung sesuatu yang tak seharusnya dimiliki. Jadi mungkin pesan dari film ini adalah seseorang harus menggali potensi diri masing-masing dan memanfaatkannya di tempat yang tepat, karena tidak ada yang tahu potensi sebenarnya dari seseorang selain dirinya sendiri. Meureun eta oge. Tapi kalau kamu memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dak, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari saya. Hatur nuhun. Tur. Permios. Aduh, poho can ngomong tamati